Maksud ibadah Al-Quran. Hadirin berbahagia. Kemudian lagi kita melihat misalnya ada sebuah ayat lagi, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. Ada ayat lagi seperti ini. Artinya Allah membuat perumpamaan. Ada seorang laki-laki, maksudnya seorang budak. Seorang budak, seorang karyawan, tetapi Anda memiliki dua bos. Bos Anda dua. Bos A, bos B, ya. Anda punya bos dua. Anda punya dimiliki oleh dua orang tuan. Bayangkan hadirin berbahagia. Tuan ini bilang perintah ini, tuan ini perintah ini, sedang kerja ini, tuan sana perintah ini. Jadi sangat membingungkan Anda. Sangat membingungkan Anda. Punya punya tuan dua orang, punya dua tuan. Itu sangat membingungkan kita. Dan bahkan membuat kita stres. Oleh karena itu hadirin berbahagia, ayat ini sebetulnya ditujukan begini. Logika yang ingin disampaikan dalam ayat ini adalah Anda punya tuan dua orang saja sulit, apalagi punya Tuhan banyak. Kira-kira begitulah yang ingin sampaikan Al-Quran. Bayangkan, punya tuan dua orang saja sulit, apalagi punya Tuhan banyak. Arbabun tadi, punya Tuhan macam-macam. Jadi keinginan Tuhan itu beda-beda. Maksudnya dalam konteks di luar Islam ya. Tuhan-Tuhan itu tentunya keinginannya macam-macam. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Jika saja di dunia ini, jika saja Tuhan itu banyak, kata Al-Quran, la fasadata, maka akan hancur dunia ini. Akan hancur dunia, akan kacau balau. Yang satu ingin ini, yang satu ingin ini, yang satu ingin ini. Apalagi kalau kita melihat misalnya di dalam agama-agama kuno itu macam-macam. Ada dewa perusak, ada dewa yang memperbaiki, merusak, menghancurkan dan sebagainya. Ini kan bagaimana kita bayangkan ada Tuhan yang ingin merusak, ada Tuhan yang ingin memperbaiki, ada Tuhan yang mendamaikan. Ini kan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika. Makanya pernyataan Al-Quran, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Jika saja banyak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu, maka sungguh dunia ini akan kacau balau. Sungguh dunia ini akan terjadi masalah. Hamba-hamba Tuhan itu akan bingung. Bagaimana dia mencerna, yang satu minta ini, yang satu minta ini, maka ini sungguh membingungkan. Nah, ini adalah di antara contoh-contoh argumentasi Al-Quran ketika berbicara tentang akidah, ketika berbicara atau mengisbat aqidatul Islam, akidah tauhid. Jadi pendekatannya begini, Allah membuat perumpamaan-perumpamaan, argumentasi, narasi dan sebagainya yang tentunya tidak bisa ditolak oleh siapapun. Allah